Baik adik-adik, selanjutnya tadi saya sudah membahas tentang lintasan kritis. Mengapa saya fokus membahas lintasan kritis? Karena sebenarnya sudah lama ya tentang lintasan kritis ini, tetapi ini tidak diterapkan di dunia konstruksi. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri PU nomor 6 PRT garis miring M 2008. Jadi peraturan ini masih berlaku dan di dalamnya berisikan aturan yang membahas perlunya jadwal tentang lintasan kritis. Jadi itulah makanya saya membahas sebenarnya apa yang dimaksud dengan lintasan kritis. Nah, ini adalah peraturan Menteri PU. Ya, tapi akhir-akhir ini peraturan ini sudah mulai diberlakukan, sudah mulai dijalankan. Makanya adik-adik juga harus memahami apa yang dimaksud dengan lintasan kritis pada suatu penjadwalan. Nah, ini dia peraturan Menteri lampiran 1 pada halaman 16 nomor 3 titik A titik 1 C titik C saat PCM ya harus diteliti jadwal pelaksanaan apakah menunjukkan hubungan antar kegiatan dan lintas kritis. Nah, nih makanya saya katakan dari awal perlu memperhatikan hubungan antar kegiatan dan lintasan kritis. Nah, ini ya adik-adik ya. Jadi pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak PCM, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jadwal pelaksanaan ya. Jadi kita harus membuat jadwal pelaksanaan tentang time schedule. Yang pertama itu teliti ketepatan jenis jadwal waktu pelaksanaan yang digunakan. Jadi kita harus teliti membuat jadwal, lalu teliti rencana kerja terkait jadwal yang berkaitan dengan metode, lalu teliti apakah menunjukkan hubungan antar kegiatan dan lintas kritis. Nah, perlu juga adanya schedule material. Ya, coba ya nanti adik-adik kalau di lapangan, apakah pernah adik-adik melihat ada yang namanya jadwal pekerjaan, jadwal material, lalu kemudian jadwal peralatan. Nah, yang tiga ini sangat penting sekali karena dia saling berhubungan. Jadi makanya pada Peraturan Menteri PU nomor 6 ini tahun 2008 diperlukan material atau material schedule untuk melihat ketersediaan dari material-material yang ada di dalam proyek tersebut. Nah, di dalam peraturan menteri juga itu dituangkan juga tentang pengendalian pelaksanaan kontrak. Lampiran 2 pada halaman 10 nomor 3.A.1.C saat PCM harus periksa jadwal pelaksanaan apakah menunjukkan hubungan antar kegiatan dan lintasan kritis. Jika jadwal memiliki hubungan antar kegiatan, maka jadwal tersebut akan berbentuk jaringan atau network dan memiliki lintasan kritis, yaitu pekerjaan yang mempengaruhi waktu akhir proyek. Nah, ini juga berbunyi di dalam satu proyek. Jadi kalau kita perhatikan di mana kita akan bertemu dengan lintasan kritis, nah di sini sudah terjawab bahwasanya kita menemukan lintasan kritis itu adalah pada jadwal yang berbentuk jaringan atau network. Nah, ini juga ya. Nah, semua ini bisa mengatur manajemen sumber daya, manajemen material, manajemen alat, semuanya berkaitan. Ada di dalam manajemen waktu juga. Nah, ini penting ya adik-adik sekalian. Nah, bagaimana apa saja bentuk jaringan bentuk penjadwalan yang merupakan jaringan kerja. Yang pertama itu adalah PET, Program Evaluation Review Teknik.
Lalu kemudian ada yang namanya metode penjadwalan CPM, Critical Path Method ya. Nah, di sini sudah kelihatan di Critical Path Method ini sudah kelihatan yang mana jalur-jalur kritis. Lalu kemudian ya, karena kita ingin mereschedule ya pekerjaan, lalu kemudian kita melihat ada kekurangan-kekurangan daripada metode CPM, maka ada penemuan yang ditemukan oleh ahli dengan adanya metode PDM. Jadi ditingkatkan. Sebenarnya metode PDM ini hampir mirip dengan metode CPM, sama-sama dia dapat mengetahui lintasan kritis. Tetapi ada kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam metode PDM. Nah, mungkin nanti saya akan jelaskan sedikit di mana sih kelebihan-kelebihan antara metode PDM dan bagaimana nanti kita mengatur untuk reschedule. Yang salah satunya adalah untuk merubah hubungan ketergantungan di dalam satu pekerjaan. Nah, jadi itu ya adik-adik, kira-kira mengapa saya sangat menekankan sekali kepada adik-adik harus paham pekerjaan-pekerjaan yang termasuk di dalam lintasan kritis. Nah, ini mungkin saya akan melihat perbedaan jadwal yang ada lintasan kritisnya dengan jadwal yang tidak ada lintasan kritisnya. Nah, mungkin masih ada adik-adik menemukan beberapa kontraktor masih menggunakan jadwal, pembuatan jadwal itu dengan software Excel. Nah, di sini kalau kita menggunakan software Excel, itu kita tidak menemukan lintasan kritis. Tetapi ketika kita dibuat dengan software khusus untuk penjadwalan, kita akan menemukan lintasan kritis di dalam penjadwalan tersebut. Lalu kemudian tidak ada hubungan antara kegiatan sehingga tidak terbentuk lintasan kritis dan pekerjaan yang mempunyai waktu senggang. Jadi kalau dengan yang tidak ada lintasan kritisnya, kita tidak akan melihat free float, waktu senggang. Jadi selalu kita melihat terlambat seperti yang saya katakan di awal. Padahal sebenarnya pekerjaan itu tidak terlambat. Dia masih mempunyai waktu senggang atau free float untuk tahap berikut pekerjaannya. Tetapi jika dia ada lintasan kritisnya, ya ada hubungan antara kegiatan antar predesesor, jadi kita akan menemukan perhitungan yang disebut dengan early start, pekerjaan yang paling cepat dimulai, lalu early finish, pekerjaan yang paling cepat diselesaikan. Ada yang namanya juga dengan late start, pekerjaan yang paling lambat dimulai, lalu kemudian ada late finish, pekerjaan paling lambat diselesaikan, dan waktu senggang, itulah free float ya. Kalau adik-adik nanti pernah buka-buka Microsoft Project, mungkin tidak ketemukan float, tapi ditemukan slack ya. Namanya slack, dan hasilnya adalah menampilkan pekerjaan rangkaian atau jalur kritis pekerjaan. Nah, ini kita temukan jika kita sudah ada jalur kritisnya ya. Nah, kalau dia tidak ada lintas kritisnya, maka evaluasinya dilakukan dengan metode kurva S. Tetapi jika jadwal yang kita gunakan itu ada lintasan kritisnya, maka evaluasi yang kita gunakan di sini adalah dengan menggunakan R-net value concept. Ya, mungkin adik-adik kapan-kapan kita akan membahas sebenarnya apa sih R-net value concept ini, apa rangkaiannya dengan jadwal kita, untuk apa R-net value ini ada. Net value ini adalah konsep nilai hasil ya, baik dia waktu, varian, dan mengenai biaya-biaya yang akan dikeluarkan di dalam proyek konstruksi. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita akan membahas secara detail R-net value ini sehingga nanti kita dapat memonitor suatu pekerjaan secara tepat dan tepat ya. Mudah-mudahan tahun ini saya bisa memberikan satu buku yang terbaru lagi ya, yang terkait dengan bagaimana rancangan dashboard yang sudah kami rancang sehingga para scheduler ya
akan gampang, akan lebih mudah memonitoring dan mengambil keputusan dari pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaluinya. Ini ya. Jadi sekarang kami sedang merancang dashboard yang sedang ditunggu patennya. Ya, mohon doa kepada adik-adik, semoga paten dari rancangan dashboard kami bisa terbit di tahun ini. Itu ya adik-adik yang berkaitan dengan jadwal yang ada lintasan kritisnya dengan jadwal yang tidak ada lintasan kritisnya. Selanjutnya untuk kebijakan mengenai lintasan kritis juga diatur oleh peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021. Nah, ini akan terlihat pada halaman 28 dan halaman 29. Nah, pada halaman 28 dapat dijelaskan di sini adalah manajemen pelaksanaan paling sedikit meliputi uraian program pelaksanaan pekerjaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi yang menggambarkan hubungan kerjasama tim. Nah, inilah yang melandasi mengapa kita perlu melakukan atau mengimplementasikan pekerjaan atau penjadwalan dengan menggunakan Microsoft Project. Nah, rincian jadwal itu mencakup satu adalah jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan perancangan, termasuk waktu penyerahan dokumen perancangan. Nah, yang nomor 2 ini yang berkaitan dengan lintasan kritis, yaitu jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi berisi urutan pekerjaan. Dan seperti biasa ya, ada urutan pekerjaannya yang kita urai melalui work breakdown structure-nya, lalu kemudian ada waktu pelaksanaannya, ya sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan, yaitu durasi yang kita perlukan di dalam setiap item pekerjaan dalam bentuk diagram batang atau metode kritis. Nah, diagram batang dengan metode kritis ini ada di dalam MS Project. Kalau diagram batang saja bisa kita temukan di Excel, tapi tidak kita temukan di metode lintasan kritisnya. Maka kita implementasikan melalui MS Project. Inilah yang dikeluarkan oleh Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Konstruksi ini tahun 2001 ya. Tahun kemarin sudah dikeluarkan kebijakan kalau kita diwajibkan untuk menggunakan MS Project. Nah, coba kita perhatikan di sini ya, perkembangan penjadwalan dimulai oleh adanya Gantt chart, lalu kemudian pada tahun 58 ditemukan critical path method, maaf ya, ada PET ya pada tahun 1957, kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1958 itu adalah critical path method. Lalu setelah itu pada tahun 60 ya, Presiden Diagram Method sudah dikembangkan. Metode ini diperkenalkan oleh C.W. Vondel dari Universitas Stanford ya pada tahun 1960. Kemudian program penjadwalan dengan komputer yang berprinsip pada perhitungan CPM, PDM, lalu digabungkan dengan Gantt chart akan menghasilkan software ya. Biasa yang kita kenal software MS Project, Primavera yang biasa digunakan para scheduler di lapangan. Jadi ini adalah perkembangan penjadwalan yang dilakukan di dalam proyek konstruksi. Nah, sedikit gambaran tidak secara utuh saya membedakan ya, karena dia berkaitan dengan lintasan kritis. Coba saya akan menggambarkan perbedaan antara critical path method dan Presiden Diagram Method. Nah, critical path method ini dia aktivitasnya itu berbentuk kegiatan-kegiatan itu membentuk node. Nodenya adalah node lingkaran.
di mana setiap anak panah itu adalah aktivitas dan durasi. Ya, dengan anak panah inilah ditunjukkan kegiatan lintasan kritis. Ya, boleh di garis tebal atau boleh juga dimerahkan. Lalu kemudian di sini ada yang early start, early finish. Lalu kembali lagi ini adalah late start dan late finish-nya. Nah, kita lihat lagi di samping. Ini adalah metode dengan presiden diagram method. Bedanya adalah dia menggunakan jaringan dengan metode kotak ya. Kotak ya yang digunakan ini di sini dijelaskan langsung perhitungannya ada early start, ada early finish, ada early start, ada late finish, ada durasi, ada pre-float dan total float ya. Nih, total float. Nah, di sini langsung digambarkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dimulai secara cepat, berakhir paling lambat kapan. Ini dia ya, seperti yang saya uraikan. Nah, dibandingkan dengan CPM dia tidak lengkap ya. Sedangkan di PDM dia memberikan informasi yang lengkap sehingga kita dapat mengetahui yang mana pre-float waktu senggang, yang mana lintasan kritis dengan menggunakan rumus-rumus di bawah ini. Nah, mulailah dikembangkan oleh MS Project penyatuan critical path method dengan PDM, lalu kemudian adanya Gantt chart. Nah, di sini juga ditemukan lintasan-lintasan kritis pada waktu pekerjaan-pekerjaan yang mengalami pekerjaan kritis. Ini sedikit gambaran tentang metode CPM dan metode PDM serta aplikasi MS Project yang kita terapkan pada saat ini. Lalu apa sih sebenarnya kelebihan daripada PDM yang dari awal-awal tadi saya menyampaikan PDM itu dia bisa memperbaiki hubungan ketergantungan ya. Salah satunya ketika kita melakukan reschedule, kita harus memperbaiki hubungan ketergantungan dari kegiatan tersebut. Nah, ini adalah jenis-jenis uraian ya. Uraian kegiatan yang dapat diterapkan di dalam model PDF. Yang pertama adalah finish to start, yang artinya sesuatu kegiatan baru dapat dikerjakan jika kegiatan sebelumnya telah selesai. Artinya, kalau ini adalah pekerjaan galian, ini adalah pekerjaan pondasi seperti yang kita lihat di sini. Artinya adalah pekerjaan pondasi dapat dikerjakan apabila pekerjaan galian ini selesai dikerjakan. Itulah yang dimaksud dengan finish to start. Lalu ada pekerjaan finish to finish. Artinya dia sama-sama siap pekerjaan itu. Ya, jadi pekerjaan ini sama-sama siap. Contohnya kita perhatikan pagar, taman ini sama-sama siap. Jadi finish to finish. Lalu start to start. Start to start itu pekerjaan itu bisa sekaligus dilaksanakan berbarengan. Seperti contohnya pembersihan lapangan bisa dikerjakan, langsung dikerjakan di resikit. Lalu kemudian ada pekerjaan yang namanya start to finish. Digunakan ya, start to finish. Pekerjaan ini awal untuk menuju selesai. Ya, contohnya adalah berikut. Lalu apalagi kelebihan daripada metode PDM? Saya sebutkan tadi ada yang namanya lag time negatif dan ada yang namanya lag time positif. Ya, lag time negatif ini adalah untuk menghemat waktu. Artinya tadi di sini adalah finish to start-nya. Dia harus menyelesaikan selama 4 hari galian baru dikerjakan pondasi. Tetapi dengan adanya lag time negatif ini bisa kita katakan bahwasanya siap 50% galian, maka pekerjaan pondasi itu dapat dilakukan. Nah, ini dia. Makanya dia dinamakan dengan lag time negatif. Lalu kemudian ada yang dinamakan dengan lag time positif. Nah, ini memang kadang-kadang perlu ya di dalam proyek ya. Contohnya kita misalnya melakukan kegiatan pekerjaan dinding.
setelah menunggu pondasi kering. Artinya apa? Ini kan ada pekerjaan slop. Biasanya pekerjaan dinding ini dilakukan setelah pekerjaan slop ya. Nah, akhir dari pekerjaan slop itu adalah pengecoran. Nah, berarti kita kan harus menunggu 1 hari pekerjaan slop ini pada saat pengecoran ini betonnya mengering, baru pekerjaan dinding dapat dikerjakan. Itulah yang dinamakan dengan lifetime positif. Jadi inilah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam metode Presiden Diagram Method, dan metode ini kemudian diterapkan di dalam Microsoft Project. Nah, jadi diharapkan adik-adik paham ya, nanti coba-coba dulu baca buku tentang Microsoft Project, latihan-latihan di buku saya yang saya terbitkan itu kan sudah ada langkah-langkahnya, coba dipahami, dan di dalam buku juga ada kasus-kasus dari beberapa setiap pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan.